Assalamualaikum Pak Herudin dan semua teman-teman yang saya hormati, saya cintai. Pak, ini saya rekam suara voice note aja Pak ya, supaya mudah, cepat dan otentik. Jadi kita ingat ya Pak ya, dulu ketika sesudah mendengar kabar bahwa PKS mendeklarasikan saya dan MSI sebagai pasangan calon, maka itu kan tandanya kita semua kerja bersama ya menuju tanggal pendaftaran nanti tanggal 27-29 Agustus. Nah, cuman dalam perjalanan ini beberapa hari kemarin kita dengar teman-teman jubir di PKS dalam media, di TV-TV juga mengatakan bahwa Anies diberi deadline 40 hari, kemudian diberi deadline mencari partai hingga tanggal 4 Agustus. Nah, barangkali kita sama-sama tahu Pak Herudin bahwa dalam urusan pilkada ini kan kita sudah diarahkan tidak boleh berkomunikasi langsung, saya dan Pak Herudin dan juga yang lain-lain. Tapi semua pembicaraan soal pilkada ini harus satu pintu, dan Pak Herudin mentaati, saya mentaati, semuanya hanya lewat PIC. Nah, karena itu ini terkait dengan soal pernyataan jubir-jubir, saya juga sudah sampaikan kepada PIC, tapi juga rasanya saya perlu sampaikan kepada Pak Herudin bahwa perlu diluruskan supaya teman-teman PKS di Jakarta, Pak Herudin dan teman-teman semua yang selama ini kita berjuang bersama, itu tahu, dan teman-teman yang mendukung, mengusulkan saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saya tetap berjuang bersama. Dan tidak ada deadline atau tenggat waktu yang dilewati. Ini perlu saya sampaikan juga agar teman-teman PKS di Jakarta itu tahu, dan bismillah kita yakin untuk terus berjuang bersama ke depannya. Insya Allah sampai di akhir Agustus ini kita bisa sama-sama daftar. Nah, tentang tanggal 4 Agustus, mungkin saya ceritakan aja ya Pak Herudin. Begini ceritanya. Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli, PIC dari PKS itu menghubungi saya, ini PIC tunggal ya, soal pilkada. Dia menanyakan apakah bisa jumpa dengan beliau dan Pak Presiden PKS. Saya sampaikan insya Allah bisa, dia diatur. Kita ketemu hari Minggunya tanggal 28 Juli, sekitar 4 sore lah di rumah. Nah, dalam pertemuan itu kita ngobrol panjang lebar, santai, rileks, suasana juga menyenangkan. Lalu beliau menyampaikan bahwa PKS memerlukan kejelasan apakah Pak Anies setuju dengan nama Pak MSI sebagai wakil. Lalu beliau sampaikan juga bahwa diberi waktu seminggu, karena disampaikan hari Minggu, maka seminggu sampai minggu berikutnya, yaitu hari Minggu tanggal 4 Agustus. Kenapa tanggal 4? Nah, disampaikan karena tanggal 7 rencananya akan ada rapat DPTP untuk memastikan bahwa pasangan aman ini sudah aman gitu. Jadi pasangan aman ini akan ditetapkan. Nah, saya memang merasa perlu untuk ngobrol dan diskusi dengan Pak MSI, karena sesudah pengumuman kami belum sempat ngobrol bareng. Saya waktu itu sedang tidak di Indonesia. Jadi setelah saya pulang dari Indonesia, belum sempat juga langsung ketemu karena saya dirawat. Pak MSI juga harus operasi sehingga dirawat juga. Dan kita sudah janjian, jadi sudah janjian akan ketemu hari Selasa malam tanggal 30 Juli. Jadi waktu ketemu Pak Presiden dengan utusan khusus soal pilkada, itu hari Minggu ya, 28, 2 hari kemudian kami jumpa. Nah, hari Selasa malam itu ngobrol agak panjang, hampir 3 jam dengan Pak MSI, ngobrol macam-macam yang kita diskusikan, soal Jakarta, soal gubernur, wakil gubernur, dan lain-lain. Waktu itu beliau diantar oleh Mas Holid. Nah, setelah ngobrol itu, besoknya saya langsung menghubungi PIC Pilkada yang selama ini tugasi, karena memang harus pintu komunikasi satu. Saya sampaikan bahwa kalau bisa ingin ketemu Pak Presiden hari itu juga. Jadi akhirnya hari Rabu sore tanggal 31 Juli ya, saya berjumpa dengan Pak Presiden, dan dalam pertemuan itu saya sampaikan bahwa saya siap untuk berjuang bersama Pak MSI sebagaimana yang diputuskan di DPTP. Nah, jawaban itu disambut baik oleh Pak Presiden. Disampaikan juga bahwa gini kira-kira, dengan adanya keputusan ini
maka mesin partai bisa mulai bergerak. Jadi itu pembahasannya, sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Nah, cuman saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline dari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak, udah disampaikan 31 Juli, 4 hari lebih awal dari yang diminta. Jadi Pak Herudin dan teman-teman semua yang saya hormati, itu kira-kira fakta yang sesungguhnya. Dan itu juga yang saya jelaskan kepada teman-teman DPTW. Pada hari Senin malam, Pak Sakir, Ketua DPTW, ada beberapa hadir juga termasuk Pak Aziz. Kami jelaskan secara detail kronologisnya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kami ini komunikasi intensif dengan partai-partai lain. Memang tidak diberitakan, tapi selalu kami sampaikan kepada penghubung apabila ada update-update. Nah, sejauh ini itu tidak ada perubahan di partai-partai lain. Jadi memang mereka merasa belum perlu mengumumkan. Nah, tapi partai pendukung ini menerima, tapi menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan. Nah, inilah yang menurut saya perlu disadari. Nah, selama ini kita siap-siap. Saya selalu sampaikan bahwa dalam komunikasi dengan partai manapun, Cawagup itu dari PKS, dan kita bersiap-siap untuk bersama-sama memastikan langkah untuk maju bersama. Nah, di sisi lain, saya menghormati dinamika yang ada di tiap partai dan selalu hormat pada putusan yang dibuat oleh pimpinan partai. Jadi kita tahu ada partai yang bisa mengumumkan awal dan cepat, tapi ada juga partai yang belum bisa mengumumkan awal dan cepat. Sambil kita mengharapkan bahwa dalam kita sama-sama berjuang ini fakta sesungguhnya yang digunakan gitu, apalagi di hadapan publik. Bahkan ketika muncul pernyataan-pernyataan dari teman-teman jubir, saya sampaikan kepada jubir-jubir kami, jangan saling berbantah di depan umum. Kita ini teman seperjuangan, jangan saling berbantah. Jika ada yang berbeda, ya dibicarakan baik-baik. Perjalanan kita masih panjang, perjalanan kemarin juga perjalanan bersama-sama yang panjang. Jadi jangan sampai hal-hal kecil ini kemudian menjadi keramaian di publik. Padahal itu bisa kita obrolkan baik-baik untuk diluruskan. Jadi saya memilih untuk menyampaikan juga ini ke Pak Herudin dan teman-teman. Saya sekali lagi saya tegaskan, saya ini menghormati apapun keputusan partai. Kita hormati, kita hargai, dan kita tahu masing-masing partai ini memiliki kendala, memiliki kesempatan yang berbeda-beda, punya kepentingan, punya misi yang khas partainya. Jadi saya hormati keputusan partai, saya hormati langkah-langkah partai. Jadi Pak Herudin, bismillah Pak, insya Allah kita terus kerja bersama. Ini menuju pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus, itulah waktu di mana kita memasukkan formulir B1 KWK ya untuk pendaftaran agar bismillah berlayar, dan mudah-mudahan kita bisa tuntaskan apa yang waktu itu kita bahas dengan teman-teman DPW, para anggota legislatif tentang hal-hal yang harus dilakukan di Jakarta. Jadi itu Pak, bismillah, hari-hari ini sekarang hari Jumat tanggal berapa nih, 9. InsyaAllah 20-an hari lagi kita bisa sama-sama menjemput proses awal untuk Pilkada Jakarta. Pak Herudin, itu titip salam untuk teman-teman semua di Jakarta. Salam takzim, dan nanti kita jumpa pada waktu yang berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan sinkronisasi
dengan partai Kim dan plusnya. Oke. Dihadiri sama Pak Prabowo juga ya? Plusnya lebih dari satu. Bang Dasko, apakah plusnya ini Nasdem atau PKS atau? Ya nanti sehari 2 hari kan ketahuan hasil sinkronisasinya. Ya nggak ada tukar guling ya. Ada bagaimana menyinkronkan Kim dan plusnya untuk membangun Indonesia yang lebih maju ke depan. Dan di daerah khusus Jakarta. Bang, untuk pasangannya Demo kalau siapa Bang nanti di Jawa Barat ini? Kalau Kim Plus ini apakah memang sengaja dibentuk untuk ya quote and quote penjagalan terhadap Mas Anies atau Kim Plus ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan. Jadi tidak hanya sebatas pilkada. Jadi membantah. Tapi pertanyaannya adalah ada sebuah rekayasa tertentu, ada ancaman tertentu yang membuat Erlangga barangkali nggak berani untuk mempertahankan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Mungkin mau di-reshuffle, mungkin mau diambil kepemimpinannya di Golkar. Ini analisis ya. Sehingga ya udah, terima saja hal seperti ini. Maka nanti di Jakarta dijamin Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang. Nanti Ridwan Kamil dijadikan menteri, lalu Kaisang yang jadi gubernur. Apakah itu? It could be possible, politik. Tapi politik seperti ini, politik yang menurut saya tidak mendidik. Politik yang tidak benar. Politik yang benar itu adalah Ridwan Kamil mau kompetisi oke. Anies mau kompetisi oke. Kaisang mau kompetisi oke asal memenuhi syarat perundang-undangan. Kemudian Ahok mau kompetisi oke. Itu yang benar. Jadi kita akan melihat sebuah kompetisi yang sehat. Lah kalau ini lawan kotak kosong mau berkompetisi sama siapa? Kalau misalnya semua diambil. Misalnya Kim Plus ngambil semua partai perubahan, ya nggak akan ada kompetisi, ya no competition karena sisa 3 partai yang ada kursi nggak mencukupi. PDIP hanya 15, kemudian ditambah Perindo 16, ditambah P3 17, itu pun kalau mereka mau gabung. Kalau PKS yang ditinggalkan sendirian tanpa PDIP, nggak bisa juga. Nah, kunci untuk mempertahankan demokrasi di Jakarta adalah, ya, kunci mempertahankan demokrasi di Jakarta adalah PKS gabung sama PDIP mengajukan calon. Misalnya, oh saya tidak mau Anies Baswedan, it's okay. Yang paling penting adalah ada kompetisi. Tapi kenapa pula Anda tidak mau mengajukan Anies Baswedan seandainya dia justru memiliki peluang menang lebih besar dibandingkan calon lainnya? Kan ini aneh menurut saya. Oh saya tidak suka, platformnya beda. Oke, tapi yang paling penting harus ada yang namanya a free competition. Kerencadas jiwaku, kerencadas semangatku. Refli Harun Channel, gak ada basa-basi, gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, berita yang berkembang hari ini ya makin menunjukkan bahwa Kim Plus itu adalah sarana untuk menggagalkan Anies maju sebagai calon terkuat di Pilgub Jakarta. Sehingga yang dijagokan adalah Ridwan Kamil dengan harapan nanti akan melawan kotak kosong. Jadi bukan untuk dihadapkan pada Anies Baswedan yang unggul, tetapi dihadapkan dengan kotak kosong dengan berusaha terus bagaimana menghadang Anies Baswedan.
Jadi saudara sekalian, saya mendengarkan isu selentingan ya. Ada salah seorang pengurus partai bertemu dengan informan ini yang mengatakan bahwa partainya itu sudah ditawari kursi kabinet dan kemungkinan besar tidak jadi, batal mengusung Anies Baswedan. Jadi kalau partai ini batal mengusung Anies Baswedan, berarti tinggal satu partai yang akan mengusung Anies Baswedan. Dan satu partai ini belum cukup kursinya. Sementara PDIP sepertinya punya resistensi sendiri untuk mendukung Anies Baswedan. PKB sudah menyatakan tertarik untuk gabung dengan Kim Plus. Ya, jadi luar biasa. Ini ada tulisan juga misalnya dari Tony Roshid, operasi senyap, Anies terancam gagal nyagup. Ya, Tony Roshid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Beberapa berita hari ini yang terkait dengan isu ini coba kita lihat ya. Misalnya ada berita PKB pertimbangkan masuk Kim Plus agar Pilgub Jakarta tak banyak gejolak. Apakah maksudnya ini? PKB pertimbangkan gabung Kim Plus, buka peluang tinggalkan Anies. Respon Ahok jika Anies Baswedan didukung Kim Plus di Pilkada Jakarta. Menerka partai lain yang disebut Golkar bakal ikut gerbong Kim Plus di Pilkada Jakarta. Ya. Jadi nggak mungkin lah Anies, justru Anies yang ingin dijegal di Kim Plus ini. Oke, coba kita ada berita-berita lain yang juga relevan ya. Yaitu OTW-nya Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil OTW Pilgub Jakarta. PAN usulkan Zita jadi cawagup. Selalu Zita. Apa sih keistimewaan Zita Anjani ini ya? Menakar peluang PKS dan Nasdem gabung Kim Plus. Ridwan Kamil semakin kuat di Pilkada Jakarta ya. Sambut baik Ridwan Kamil kian dekat maju Pilkada Jakarta. PKS tetap ikhtiar dorong Anies Sohibul. PKS titik 2 Wilujeng Sumping Ti Jakarta Kang Emil ya. Ahok nilai Kim Plus tak akan berani lawan kotak kosong di Pilgub Jakarta. Oke. Kita lihat. Ahok secara prinsip PDIP sulit dukung Anies di Pilgub Jakarta, apalagi Ahok ini. Ahok bantah komunikasi intens dengan Anies. Sampai hari ini nggak ada WA. Gimana? Untung direkam, apa maksudnya? Oh, Prabowo janji tambah gaji guru 2 juta Hasim disesuaikan dengan APBN ya. Jegal Anies Baswedan maju Pilgub Jakarta 2024. Golkar rayu PKS gabung Kim Plus. Usung Ridwan Kamil. Kemudian ini aja juga Projo umumkan dukungan 11 cakra di Pilkada 2024. Projo sebut koalisi Indonesia Maju harus menang Pilkada di 10 provinsi ya, termasuk DKI pastinya. PDIP minta Jokowi tak cawe-cawe dalam Pilkada sebagai bukti permohonan maaf ya. Guru besar Unair, perilaku Jokowi 2 tahun terakhir buruk. Ada juga nih ex-gubernur Malut Abdul Ghani transfer uang ke 34 wanita cantik. Ada pramugari, mahasiswi hingga ex-putri Malut. Luar biasa ya. Padahal orangnya sudah tua. Oke. Peneliti BRIN, Polri di bawah Kemendagri, Kamtibmas jadi efektif. Pasti tidak mau Polrinya ya. Larangan ex-gubernur jadi cawagup kembali digugat ke MK. Soal Kim Plus untuk Pilkada Jakarta, Nasdem berpotensi gabung. Luar biasa politik ini ya. Gaya politik Prabowo mulai canggih ya. Ini ada juga daftar partai pengusung dan dukung Bobi Nasution di Pilgub Sumut 2024.
Ini ada juga jurnalis senior Tempo, Jokowi takut IKN dihambalangkan. Ya, kita coba lihat dulu ya. Kita baca satu berita terkait dengan Kimplas terkait PKB, Kimplas terkait. Jadi intinya adalah partai yang kemarin mendukung Anies Baswedan mau dikimplaskan semua, mau dikimkan semua ya. Oke, coba kita baca saudara sekalian ya. Satu berita ya. Soal Kimplas untuk Pilkada Jakarta, Nasdem berpotensi gabung, tanda tanya. Suara.com, wacana bakal munculnya koalisi gemuk partai politik parpol dalam Pilkada Jakarta yang dimotori koalisi Indonesia Maju KIM menjadi Kimplas disebut-sebut bakal terjadi dalam waktu dekat. Bahkan nama Nasdem disebut-sebut bakal berpeluang bergabung. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodwig F. Paulus tidak menampik Kimplas bakal terbentuk. Ya, nanti kita lihat perkembangan dari plus ini artinya plus ada koalisi Indonesia plus apa? Nah, kita tunggu sebentar lagi, ujarnya di Jakarta Theater. Saat ditanya mengenai kemungkinan Nasdem bakal bergabung dalam KIM lantaran ragu untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, Lodwig tidak menjawab secara gamblang. Meski begitu, ia juga mengemukakan masih menunggu hasil komunikasi dengan partai politik lainnya untuk Pilkada Jakarta. Kita masih nunggu, ujarnya. Sebelumnya diberitakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut koalisi Indonesia Maju KIM bakal mendapatkan dukungan tambahan di pilkada sejumlah daerah. Ia menyebut koalisinya ini bernama Kimplas. Nantinya akan ada partai yang pada Pilpres lalu berada di luar koalisi, namun ia enggan membeberkan partai mana yang dimaksud. Ada koalisi Indonesia Maju Plus nanti, ujar Dasko. Kimplas ini disebutnya bakal terbentuk untuk Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Plus ada partai lain dong yang ikutkan begitu, akan membicarakan mengenai Pilkada tadi. Ada Jawa Tengah, ada DKI kan begitu, ucap Dasko. Untuk pengumumannya, Dasko mengaku masih menunggu Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto kembali ke Indonesia setelah kunjungan ke luar negeri. Nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini. Ini nunggu Pak Prabowo pulang, akan ada pertemuan dari partai-partai koalisi plus, koalisi Indonesia Maju Plus katanya. Luar biasa ya. Jadi sobat era sekalian, from the beginning kita sudah dikasihkan contoh, inilah watak kekuasaan ya. Yaitu jegal lawan politik di awal, kemudian menangkan pilkada dengan cara yang tidak gentleman ya, yang tidak elok ya. Jadi sobat era sekalian, berita yang relevan lainnya adalah, coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Ini ada juga permintaan PDIP minta Jokowi tak cawe-cawe dalam pilkada sebagai bukti permohonan maaf ya. Kemudian, nah ini. Jegal Anies Baswedan maju Pilgub Jakarta 2024, Golkar rayu PKS gabung Kimplas, usung Ridwan Kamil. Luar biasa ya. Coba bayangkan, it doesn't make sense. Ridwan Kamil elektabilitasnya jauh di bawah Anies Baswedan. Artinya apa? Artinya Ridwan Kamil didukung untuk menghilangkan dukungan kepada Anies Baswedan. Itu saja kan maknanya. Maka yang dirayu adalah Nasdem. Rayuannya gampang. Kursi kabinet atau kasusnya dibuka. Jadi ada rayuan, ada ancaman. Saya tidak tahu di mana. Apakah ini rayuan atau ancaman. PKS juga begitu, rayuan, ancaman. PKB rayuan ancaman sama, kalau tidak merayu ancaman. Makanya semua partai politik itu ada sandranya. Oke. Jegal Anies Baswedan maju Pilgub Jakarta 2024, Golkar rayu PKS gabung Kimplas usung Ridwan Kamil. Oke. Kita baca ya, tribuntimur.com, upaya menjegal Anies Baswedan maju bertarung di Pilgub Jakarta 2024 kembali mencuat. Kabarnya PKS yang sudah mengumumkan dukungan kepada Anies Baswedan berpasangan Sohibul Iman dibujuk masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju Kimplas. Rayuan ke PKS masuk ke dalam Kimplas ini datang dari Partai Golkar. Jika PKS batal memberikan dukungan kepada Anies Baswedan,
maka posisi mantan calon presiden pada Pilpres 2024 ini bisa terancam. Sekadar diketahui, Kim merupakan koalisi partai pengusung Prabowo Gibran saat Pilpres 2024 lalu. Terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, dan PSI. Kemudian menghadapi Pilkada 2024 ini, Kim bermanuver saling mendukung dalam mengusung calon kepala daerah. Bahkan yang terbaru, wacana Kim Plus yang artinya partai di luar koalisi Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 lalu ikut bergabung untuk koalisi di Pilkada 2024. Untuk Pilgub Jakarta 2024 sendiri, wacana Kim Plus kembali menguat di mana koalisi ini memprioritaskan mengusung Ridwan Kamil atau Kaisang Pangarep nantinya. Golkar harap PKS gabung. Partai Golkar berharap partai politik lain termasuk PKS bisa bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Kim di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan politikus Partai Golkar Dito Aryo Tejo merespons akan ada partai politik lain yang bekerja sama dengan koalisi Indonesia Maju Kim alias Kim Plus di dalam pemilihan gubernur Pilgub 2024. Baguslah kalau PKS gabung, kita kan dalam membangun bangsa, provinsi sampai kabupaten, kota sampai negara, intinya selama bisa bersama lebih baik itu lebih bagus, kata Dito ya, yang beberapa lalu diberitakan menerima uang. Berapa miliar itu ya, dan dikembalikan. Dito melihat komunikasi intens antara pengurus Golkar dan PKS sudah terjadi saat momen peringatan HUT ke-26 PKB beberapa waktu lalu. Pada momen itu PKS juga ingin bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Komunikasi intens kan seperti kemarin di HUT-nya PKB. PKS juga menyatakan ingin bersama dan kita lihat kemarin Perindo sekarang ketumnya Mbak Angela dalam pidatonya menyatakan akan bersama pemerintah selanjutnya di bawah Pak Prabowo Gibran, ujar Menteri Pemuda dan Olahraga itu. Dito menambahkan sejumlah nama berpotensi diusung pada Pilgub Jakarta, satu di antaranya yaitu Ridwan Kamil. Diketahui Golkar sendiri telah resmi mengusung pengusaha jalan tol Yusuf Hamka sebagai Cagup Jakarta 2024. Itu kamuflase saja ya. Nama mantan Gubernur Jawa Barat yang kini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar juga menjadi salah satu jagoan Golkar untuk Pilkada Jakarta 2024. Sementara PKS sendiri telah resmi mengusung petahana Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan kader PKS Sohibul Iman sebagai pasangan untuk Pilkada Jakarta 2024. Adapun rekan kolega PKS di Pilpres 2024, PKB juga mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta 2024 namun belum memutuskan calon wakil gubernur pendampingnya. Jangan salah, itu wilayah ya. Jadi belum pusat ya. Oke, saudara sekalian ya, coba kita bacakan juga yang terkait dengan PKB ya. PKB juga dirayu juga. Maka kemudian muncul ya PKB pertimbangkan gabung Kim Plus, buka peluang tinggalkan Anies. Coba kita baca ya. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait melempar sinyal bahwa PKB bakal bergabung ke koalisi Indonesia Maju Kim Plus atau Kim Plus untuk Pilkada Jakarta 2024. Jazilul mengatakan PKB sudah mendapatkan tawaran untuk bergabung ke Kim Plus dan tengah mempertimbangkan kemungkinan berkoalisi pada Pilkada Jakarta 2024. Kita pertimbangkan, kan sudah ada tawaran. PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia, kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan. Jazilul menuturkan partainya mempertimbangkan tawaran tersebut karena menganggap perlu ada kebersamaan untuk membangun bangsa Indonesia. Pertama, kebersamaan, kolaborasi. Indonesia membutuhkan kolaborasi termasuk di Jakarta dan PKB selalu mengedepankan kebersamaan, ujar Wakil Ketua MPR itu. Oleh sebab itu Jazilul tidak memungkiri bahwa bisa saja PKB batal mendukung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta dan berbalik arah mengusung kandidat yang dijagokan Kim Plus. Semua serba mungkin, kata dia. Jadi sahabat sekalian ya, begini. Misalnya Jazilul mengatakan itu siasah ya, jangan dinilai dulu. Begini, kalau yang saya katakan tidak ada yang memang yang fix, tidak ada yang tetap.
semuanya bisa digoyang, semuanya bisa bergoyang, bisa menggoyang diri sendiri, bisa digoyang orang lain. Karena itu, one thing for sure adalah betul apa yang dikatakan Sahroni. Walaupun sudah dideklarasikan mendukung Anies, belum tentu bisa didaftarkan. Kenapa begitu? Karena tadi Pak Lurah tidak mau ada Anies, itu isunya. Dan kemauan Pak Lurah, ya kan, kemauan Jokowi itu akan di-endorse oleh Istana Baru melalui Gerindra, Dasko, kemudian mungkin Prabowo. Kenapa begitu? Sederhana, karena presidennya masih masih Jokowi. Kita tidak tahu kalau presidennya sudah Prabowo Subianto apakah dia memiliki sikap yang berbeda atau tidak dalam membangun bangsa dan negara. Menurut saya cara politisi ngomong tentang persatuan dan lain sebagainya sontoloyo sebenarnya. Pilkada itu adalah cara sah untuk melakukan kompetisi politik. Jadi kalau kita dewasa, kompetisi politik itu biasa saja, menang dan kalah. Yang penting harus jujur dan adil. Justru ketika direkayasa sedemikian rupa agar misalnya Anies tidak bisa nyalon misalnya, Ahok tidak bisa nyalon, maka itu adalah sebuah sikap yang justru anti Pancasila. Anti a fair competition. Kalau begitu nggak usah ada pilkada. Main tunjuk saja. Kan pilkada itu adalah sarana sah untuk rekrutmen kepemimpinan. Itu sobat era sekalian. Yang begini-begini harusnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi threshold seperti itu. Aneh bin ajaib kalau threshold tetap dipertahankan. Dan caranya adalah yang hal seperti ini. Jadi sobat era sekalian, demokrasi kita harus kita pelihara. Flourish. Jangan sampai kemudian hanya menghasilkan orang-orang kerdil yang tidak berani bersaing, takut bersaing. Karena takut bersaing itu makanya kemudian menggunakan instrumen aturan untuk menjegal lawan politik. Salah satunya adalah agar calon tidak bisa mengajukan calon lainnya. Sudah jelas calonnya lebih baik, elektabilitasnya lebih tinggi. Tapi karena berbeda arus dengan pemerintahan saat ini, tiba-tiba mau dijegal dengan cara yang begini. Kan kampungan sebenarnya politiknya. Kalau demokrasi yang terbuka adalah ya kita berkompetisi, kalah menang itu biasa saja. Tapi kalau ini kan tidak biasa jadinya karena upaya untuk menjegal itu luar biasa. Sama di Pilpres juga begitu. Ada upaya untuk menjegal atau saling menjegal atau saling menyandra. Ya. Nah pertanyaannya adalah misalnya kalau kita kaitkan dengan Erlangga Hartarto, kelihatan betul kan politik sandranya. Sebenarnya Ridwan Kamil jelas-jelas punya potensi menang lebih besar kalau dia maju di Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah penduduk dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Ngapain dia mengejar yang tidak pasti di DKI seandainya ada a fair competition, kan begitu. Tetapi pertanyaannya adalah ada sebuah rekayasa tertentu, ada ancaman tertentu yang membuat Erlangga barangkali nggak berani untuk mempertahankan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Mungkin mau di reshuffle, mungkin mau diambil kepemimpinannya di Golkar. Ini analisis ya, sehingga ya udah. Terima saja hal seperti ini. Maka nanti di Jakarta dijamin Ridwan Kamil. Berpasangan dengan Kaisang. Nanti Ridwan Kamil dijadikan menteri, lalu Kaisang yang jadi gubernur. Apakah itu? It could be possible, politik. Tapi politik seperti ini, politik yang menurut saya tidak mendidik. Politik yang tidak benar. Politik yang benar itu adalah Ridwan Kamil mau kompetisi oke. Anies mau kompetisi oke, Kaisang mau kompetisi oke asal memenuhi syarat perundang-undangan. Kemudian Ahok mau kompetisi oke, itu yang benar. Jadi kita akan melihat sebuah kompetisi yang sehat. Lah kalau ini lawan kotak kosong, mau berkompetisi sama siapa? Kalau misalnya semua diambil, misalnya Kim plus ngambil semua partai perubahan, ya nggak akan ada kompetisi. Ya, no competition karena sisa 3 partai yang ada kursi nggak mencukupi.
PDIP hanya 15. Kemudian ditambah Perindo